temen aku nih ya, katanya dia tuh kena tipu. Si Dea kena tipu Dea? Si Dea kena tipu. Jadi dia tuh kenalan sama cowok di online. Nah terus abis itu kan mereka tuh berhubungan tuh lewat online gitu kan. Itu foto cowoknya tuh ganteng ini? Foto cowoknya ganteng banget. Terus dia katanya mau ngirim barang. Mau ngirim barang ke dia mau ngasih hadiah. Buat Dea? Buat Dea. Tapi katanya ketahan di bea cukai. Jadi Dea harus ngirimin duit. Ini udah modus ini. Iya udah habis kena berapa itu, berapa juta dia kena si Dea tuh. Ini modus kayak gini udah sering nih. Cewek-cewek, ibu-ibu, mbak-mbak, sampai nenek-nenek aja ya. Kena tipu sama orang yang kenalan di sosial media. Fotonya ganteng-ganteng, padahal itu foto orang. Cakep banget, makanya mereka percaya. Akhirnya transfer uang. Transfer uang. Ini modus kayak gini banyak banget ya. Dan gue punya teman ya yang bisa menelusuri orang yang kena tipu terutama love scam. Tolongin Pak, ini kasihan Pak, coba ditanyain. Langsung aja kita undang nih ya. Ada Bunda V, ada korban dan ada orang yang jadi korban karena fotonya dipakai untuk orang nipu. Langsung aja kita panggil V dan korban kita. Ini dia, itu tuh cowoknya. Ini penipunya berarti. Penipunya. Kita berhasil mendatangkan penipu yang nipu. Penipu lihat. yang nipu cewek-cewek ini. Kamu telah menipu temanku Dea ya? Panggil polisi. Panggil polisi. Dea, dia akhirnya ketahuan. Mukanya mirip dong. Lihat dong. Nih, tuh. Ini orang Tuh, lihat nih. Karena gini. Ini beneran. Tenang dulu, jangan suzon dulu nih. Karena love scamming itu atau love scam ini ya, ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di belahan dunia, seluruh belahan dunia. Korbannya rata-rata wanita-wanita. Betul. Cewek-cewek yang dijerat oleh penipu-penipu ini lewat sosial media. Jadi mereka ngegodain, ngerayu dengan foto-foto profil cowok-cowok ganteng. Dan biasanya ibu-ibu. Yang kena, Yang ibu-ibu kena. kesepian sama kegenitan tuh dia. Tapi yang ini ada korban yang bukan kesepian, kegenitan, ada korban juga nih. Nih korban yang kena, mbaknya langsung dek gitu aja. Tapi emang kalau temenku yang namanya Dea ini emang agak genit sih. Jadi Nih, tapi cowok-cowok yang nipu itu rata-rata nyamar jadi kalau nggak tentara, pilot, polisi. Karyawan kilang minyak. Betul. Atau pengusaha. Nah ini ada Mas Chris aja panggilnya, panggil Chris aja. Mas siapa? Chris aja panggil. Mas Chris. Ya, betul. Yang Bukan fotonya Bukan beredar di penipu, mana-mana. Orang yang kalian menipu, padahal fotonya dipakai oleh penipu-penipu untuk nipu orang. Lagian ganteng-ganteng sih. Ada lagi dengan Mbak Warda. Iya. Tadinya Mbak Warda datang nih pengen ditutup mukanya tapi dia bilang buat pembelajaran dia justru pengen Cakep. memberikan kesaksian bahwa Mbak ini pernah jadi korban ketipu ya. Pernah. Dan ada Bunda V dari WS Komunitas, RSC, WSC. yang menangani orang-orang yang kena tipu nih. Cewek-cewek kena tipu ya sampai miliaran rupiah ya. Betul. Oke, nah kita lihat dulu tayangan berikut ini. Emang benar Bunda V ini bisa mengatasi orang yang kena tipu. Kita lihat love scam seperti apa. Kirim aku 15 juta sekarang. Kita mulai dari Bunda V dulu ya. Ini singkat aja, scammer cinta love scam itu seperti apa sebetulnya? Love scamming adalah kejahatan penipuan online yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok sindikat yang menawarkan cinta lalu menipu uang para perempuan dengan cara sangat licik dan kotor. Mereka telah menghancurkan bukan hanya hati, tapi juga mental, financial, dan juga mempermalukan keluarga. Nah ini Bunda mendirikan ini karena pernah kena tipu juga apa gimana nih? Oh tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah ya? Nah, Berapa orang yang ngadu ke Bunda? sudah ribuan dari tahun 2002. Ribuan? Ribuan wanita? Ribuan wanita dari 2002.
Paling muda, paling tua orang yang ketipu umur berapa? 76 tahun. 70. 1,7 miliar. Udah oma-oma nih. Iya. Modusnya Modusnya dia kenalan, Kenalan dengan scammer Nigeria. penipunya orang Nigeria. Orang Nigeria. Nyamar jadi Menjadi polisi. polisi mana? Polisi Amerika. Polisi Amerika. Iya. Padahal orang Nigeria sama Amerika udah beda ya. Jadi dia pakai foto polisi Amerika. Iya, betul. Ngerayu tuh. Betul. Terus modusnya apa yang itu? Modus cinta dan minta uang untuk datang ke Amerika, mau beli rumah, mau beli apa gitu, dijanjikan kayak seperti Tapi itu. dipacarin dulu. Dipacarin dulu, siang malam di love bombing, Terus ya nih. terus love Kayak bombing. mungkin love bombing itu maksudnya gimana aku kangen sama kamu. Betul, betul. Kalau pernah kena juga jangan-jangan ya? Enggak, tapi ini beneran. Saya pernah dapetin pesan itu di DM Instagram. Itu pangeran Arab. Oh, Itu dia bilang, hey how are you? You are so beautiful. Tapi kan kita kan Eka udah tahu ya. Mana ada ya Allah pangeran Ala lu pernah Arab. kegoda juga jangan-jangan kan? Ya tapi bener begitu Betul, kan. betul, Banyak betul. teman-teman ya ibu-ibu nih pada cerita gini. Tiap hari dibombardir gini. Kamu udah makan belum sayang? Kamu kangen gak gimana tidur kamu hari ini? Udah transfer Begitu. juga jangan-jangan kan? Ngaku? Gak beneran. Beneran ini kan menurut pengakuan ibu-ibu teman-teman. Love bombing tuh kayak gitu jadi? seperti itu. Siang malam, apa kamu sudah sholat? Tuh, kan. Apakah kamu dibangunin sholat? Berpura-pura sangat agamis, padahal sadis. Itu telepon tuh, Telepon, message. iya, WA. Tapi nggak pernah mau video call, nggak pernah. Ciri-cirinya nih nggak mau video call. Nggak pernah mau. Ini total kerugian korban yang lapor Bunda. Ya, Berapa bulan ini aja tahun 2024 udah berapa? 2024 ya, sebentar sampai bulan Agustus. Dari bulan Januari kemarin nih? Januari sampai bulan Agustus total ada 61 korban, 4 miliar 456 juta 620 ribu. 4 miliar nih Ya, dari 61 korban yang ngadu ke Bunda. Bulan Ini yang ngadu nih. Bulan Agustus. Sedangkan tahun lalu sekitar 50 korban 1 miliar 834 636 Naik ribu. jadi. Naik 4 kali lipat. Nah kalau Mbak Saya korbannya. gimana tuh? Kenalannya tuh gimana? Bisa tertipu Mbak. Waktu itu tuh dari Instagram. Oh kan? Ya kenalannya dia nge-DM saya. Itu memang saat itu saya sedang terpuruk banget ya. Iya. Karena ada problem keluarga juga. Iya. Memang sudah divorce juga saya sama suami Oke. gitu kan. Terus tiba-tiba datanglah scammer itu nge-DM saya, Assalamualaikum gitu. Awalnya manis banget, jangan lupa ya makan, jangan lupa sholat gitu. Dan Masih Indonesia dia ngomongnya? iya Indonesia. Iya. Pada saat itu si cowok itu ngaku dia pekerja apa atau orang Iya, mana ini, gitu. Pekerja migas offshore Oh, Papua. pekerja migas. Kayak kilang minyak gitu ya? Iya. Terus? Duitnya banyak tuh. Kemudian dia minta nomor handphone saya, ya saya kasih lah mungkin ya karena memang pikiran saya lagi lemah. Ya udah saya kasih nomor saya, mau dioper ke Swiss katanya. Kerjanya? Iya kerjanya mau dioper ke Swiss. Terus saya bilang gini, oh gitu apa nggak bisa gitu. Dia bilang kan mau cuti, awalnya itu mau cuti. Mau ketemu kamu nih? Iya, kata dia gini, ini aku mau ke Swiss, tapi gimana caranya gitu. Aku kan mau cuti dikit lagi, udah tanggung gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, ya bagaimana baiknya gitu, bagaimana. Akhirnya dia bilang gini, nanti telepon manajer aku aja ya gitu, atasan gitu. Terus akhirnya aku bilang, oh ya udah, teleponlah atasannya. Kemudian atasannya bilang gini, iya ini mau dioper ke Swiss gitu. Tapi dia posisinya dikit lagi udah mau cuti gitu kan. Gimana caranya dia keluar dari area tersebut gitu kan. Terus saya bilang, terus caranya gimana Pak gitu. Syaratnya itu adalah dia harus membayar uang transportasi ke luar area itu. Ke daratan ya? Iya ke darat. Karena kan kalau migas kilang minyak kan di pulau gitu kan Ya, dan itu ada pilihannya Mas, Mbak. Ada pilihannya naik heli atau naik speedboat. Ya ini modus nih ya. Terus saya tanya, memang harganya berapa gitu kan. Katanya kalau naik heli itu sekitar 36 juta. Untuk naik speedboat itu 15 juta. Kemudian saya bilang, waduh banyak banget gitu. Oh ya udah, saya pikir kan
ada uangnya dia gitu ya, yang namanya pekerja kan otomatis punya rekening ya. Ternyata itu uangnya dideposit oleh kantor. Katanya. Iya katanya di kantornya dia. Terus saya bilang ini, loh terus bagaimana? Iya ini harus diwakilin oleh keluarganya, Mbak siapanya gitu. Saya bilang oh iya saya pacarnya gitu. Terus ya udah ditalangin dulu aja Mbak, nanti di darat diganti uangnya dicairkan gitu kan. Aku cairkan itu sejumlah 3 juta dulu waktu itu. 3 juta. Setelah itu dia bilang gini, oh ya udah ini aku mau pulang ke darat ya gitu besok pagi. Cuma bosnya itu bilang gini, iya tapi ini permasalahannya ada lagi Mbak gitu. Kenapa lagi Pak? Ini mesnya itu sedang dipakai dengan orang dinas gitu. Mau nggak mau si masnya ini harus ke hotel tinggalnya. Gitu. Transfer lagi. Transfer 2 lagi, juta lagi. 2 juta lagi. Total berapa yang kamu keluarkan buat dia? Itu 17 juta. Terus aku bilang gini, ya udah aku minta fotonya gitu, foto hotelnya nggak dikasih sama dia. Ya udah oke. Akhirnya besoknya dia ke kantor, dia bilang gini, iya nih aku lagi ngurus pencairan. Dia mintalah nomor rekening aku. Nomor rekening aku udah percaya. Kemudian bagian finansialnya itu telepon aku, katanya gini, Mbak ini untuk pencairan butuh dana karena ini harus, ini kan deposit ya, deposit itu kan apalagi dia mau cuti harusnya, ternyata kan dia harus cuti duluan gitu kan, jadi kena penalti lah gitu. Aku bilang gini, berapa? Mbak coba hitung aja, 1 bulannya itu dia gajinya 115 juta. Bilangnya. Katanya Iya, 115 juta. Dikali 5 tahun dia kerja di sana. Miliar tuh ya. Iya, akhirnya kan jumlahnya miliaran gitu. Terus kata aku gini, oh gitu ya berapa? Dihitung sama dia dikalkulasiin sejumlah 60 berapa juta harus bayar ke dia. Nggak bayar gitu. Iya, kata aku gini, itu banyak banget. Aku nggak punya duit segitu, aku itu cuma seorang karyawan, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, ya udahlah kamu usahain, masa kamu nggak bisa. Sampai dia nanya kan, kamu kan punya mobil, kamu punya motor gitu, kenapa nggak dijual aja? Kan itu nggak dipakai juga, kata dia gitu. Kata dia, ya udah kamu usahain aja berapa kek gitu. Akhirnya aku cairin lagi dah tuh Mas ya, 6 juta. 6 juta lagi. Iya 6 juta lagi. Gitu. Nah, yang bikin kamu sadar apa akhirnya? Yang bikin aku sadar adalah aku cek Instagramnya dan ada Instagram Bunda Faye. Iya, kemudian aku tanya Bunda Faye, ternyata benar. Nah aku jebaklah dia. Aku jebak dia, aku screenshot fotonya Bang Hairul, aku kirim ke dia, aku bilang gini, ini siapa? Aku bilang gitu. Kok tiba-tiba ada foto kamu gitu kan. Terus kata dia, enggak, bukan aku. Itu mah akun aku yang udah dihack, dia ngomong gitu. Masa sih aku bilang gitu, dan itu detik-detik dia mau blokir aku ketika aku bilang, ini siapa? Aku mau tahu, kamu penipu apa bukan? Aku bilang kayak gitu, balikin uang aku bilang gitu kan. Aku gak suka kayak gini, kalaupun misalnya kamu gak mau balikin, aku sumpahin kamu bakalan bertanggungjawabkan di akhirat. Dia gak akan peduli juga kan? Iya aku gituin. Diblokir kamu langsung? Diblokir langsung, dan ternyata sebelum saat itu Instagram aku diblokir sama dia. Itu sebetulnya aslinya siapa Bunda Fe? Hairul Amri. Aslinya emang Hairul Pekerja Amri? migas asal Malaysia. Kalau ngaku kamu namanya siapa? Namanya Arkan Gavin. Atang? Arkan Gavin. Ngakunya Arkan Gavin, padahal Iya. itu Hairul Amri. Hairul Amri asal Malaysia sudah menikah, punya anak. Bunda sangat kenal baik dengan beliau. Kata salah satu pelaku, paling laku itu foto Hairul Amri karena gampang dapat uangnya. Dapat uangnya? Kata salah satu pelaku, ya. Banyak gak foto-foto yang dipakai, orang-orang dipakai buat nipu? Banyak. Nah, kita tayangin ya. Banyak Orang-orang yang fotonya sering dipakai buat nipu. Padahal dia fotonya doang dipakai. Ya betul. Nah tuh. Kris, ya, ini ya Ini Kris ya? standar Ini palsunya, ini palsu. Ini palsunya, ini palsunya. Yang tadi palsunya, Ini palsu Ini semua. Padahal fotonya foto dia nih ya. Kasim Wong Garian. Kasim Wong. Lah, tapi di foto kamu juga? Ya, diambil ya. Diambil. Tapi namanya beda-beda nih. Beda-beda namanya betul. Korban-korban ngubungin kamu nih. Dia ada yang nge-DM, yang paling parah sendiri ada yang sampai kirim surat ya dari Thailand. Thailand. Ada Malaysia juga, kirim surat juga langsung. Sampai ada yang teror juga sih ya, teror via kantor lama saya waktu itu. Dia berkali-kali telepon
ke bagian concierge, kemudian dari rekan kerja saya juga menyampaikan kepada saya, ada seseorang yang ingin bicara sama saya pun karena tidak kenal, saya bilang saya tidak mau terima sama sekali. Yang paling parah itu pernah ada surat dari salah satu mungkin dari korban juga, dia bekerja di industri kesehatan. Kalau saya lihat dari segi untuk profilnya pintar ya. Orang Indonesia nih? Indonesia, betul, dia pintar sekali, menurut saya pintar, kemudian dia kirim surat ke kantor lama saya, dia mengatakan bahwa dia tertipu dengan akun yang menggunakan foto wajah saya, dan dia sampai, maaf ini ya, dia sampai melakukan hal-hal di luar kewajaran. Proses pendampingan korban-korban yang lapor ke relawan, komunitas ini, itu dapat pendampingan apa ya, hukum, Ya. psikologi? Ya. Gimana aja kalau hukum gimana? Kalau hukum biasanya korban, kalau ada korban yang mau melapor, didampingi oleh relawan-relawan, khususnya jika di Jakarta atau sekitar Tangerang akan didampingi oleh tim hukum kami, seorang pengacara Mbak Indri SH, datang ke Polda atau ke kantor polisi, di sana akan dibuat laporan. Selanjutnya proses bukti-bukti harus jelas, tapi kebanyakan korban berhenti di tengah jalan, tidak mau dilanjutkan. Karena mungkin merasa uang tidak akan kembali. Sebenarnya melapor itu adalah hak setiap warga. Betul. Alangkah baiknya jika korban-korban love scam itu berani melapor. Semakin banyak yang melapor, polisi akan semakin aware akan masalah ini. Betul. Dan akan menjadi perhatian nasional. Pendampingan kayak hukum, psikologis tadi itu gratis? Gratis. Kita semua relawan komunitas RSC WSC tidak pernah memungut bayaran. Itu salah satu misi kami, bahwa kami memang relawan yang sama sekali tidak bayar. Kami bekerja pakai hati. Cakep. Terima kasih. Tapi ada juga ya orang yang ngirimin video untuk meyakinkan korbannya kalau dia tuh profesi tertentu ya? Iya, pakai baju polisi. Itu padahal dia bukan polisi. Jadi biar sama Ayang itu bisa video call setiap hari. Ayang. Ada videonya ya? Ada. Kita lihat. Terus menangani ini berarti ya? Harus, ya. Sampai dipakai Ya. seragamnya. Bagaimana cara menghindari mereka yang pakai seragam polisi? Minta untuk video call di tempat dinasnya. Kantor polisinya. Ya. Jalan Tapi ya. kebanyakan rebahan kok, Mas. Kebanyakan dia sambil rebahan ya? Rebahan, iya. Di ruang sempit. Iya, betul. Nah, tebak sendiri di mana itu? Iya. Bun, Ya. gimana sih caranya untuk menghindari love scam? Nih, Caranya. buat cewek-cewek dengerin nih. Dengerin Ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena bukan hanya cewek-cewek, laki-laki juga ada yang terkena Adik-adik. love scam tapi dengan cewek palsu ada. Oke, untuk semua orang deh. Iya, untuk semua orang. Ketika diajak berkenalan, misalnya perempuan, ada foto ganteng mengajak berkenalan. Jangan terima dulu, jual mahal dong. Cek foto-fotonya via Google Lens, Yandex, banyak cara mencari image yang asli, foto-foto asli. Setelah itu cek pertemanannya, followernya. Kalau semua perempuan, red flag. Oh, red flag. Mengaku seorang pilot, mengaku seorang pekerja migas, tapi tidak ada teman satu profesi, red flag. Ya. Jangan pernah memberikan apapun dengan alasan apapun, terutama data diri, foto video pribadi, dan materi.